Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian yang di rumah dan dimanapun berada, hari ini kita bersama seluruh gereja diundang untuk semakin terlibat mewujudkan Firdaus baru seperti yang diupayakan oleh Tuhan Yesus, juga sejak lama diupayakan oleh Nabi Nuh yang akan kita dengarkan ceritanya dalam bacaan yang pertama. Kadang-kadang kita gagal untuk ikut terlibat di dalam gerakan Tuhan, kehendak Tuhan itu, maka marilah kita mulai perayaan Ekaristi kita dengan merendahkan diri di hadirat Tuhan. Mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita, agar semakin layak ikut serta dalam perjamuan keselamatannya hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak sekalian, pencobaan dan godaan adalah kenyataan hidup. Bahkan Yesus yang diperkenalkan oleh penginjil sebagai anak Allah juga dicobai. Maka kita sebagai orang-orang yang dibaptis, yang diangkat menjadi anak Allah, juga tidak lepas dari godaan, pencobaan. Kita kadang mengasihani diri sendiri bahwa ada yang selalu menggoda saya. Makanan yang enak, minuman, seksualitas, apa yang dimiliki oleh orang lain tapi tidak kita miliki, atau godaan untuk bersenang-senang di saat harus bekerja dan sebagainya. Pendeknya, godaan atau pencobaan tidak dapat kita hindari, selalu ada di mana-mana, dimanapun kita berada. Tetapi itulah jalan kekudusan. Yesus pun digoda dan dia bisa mengatasinya. Apa pesan Injil hari ini? Kita tahu manusia diciptakan untuk hidup dalam Firdaus, dalam damai dengan Allah pencipta dan dengan segala makhluk, tanpa kekurangan bagi siapapun. Dan kita sekarang merasakan masih jauh dari keadaan itu, karena telah jatuh dalam cobaan-cobaan yang memisahkan kita dari Allah dan dari sesama. Hal ini tampak dalam pengalaman hidup kita yang tidak mau tunduk kepada Allah pencipta, dengan tidak mempedulikan Allah dalam pertimbangan pilihan-pilihan kita. Kita menjadi Allah atas diri kita sendiri, dengan merendahkan orang lain, bahkan kadang menindas orang lain, bahkan membunuh orang lain, melanggar 10 perintah Allah. Berbagai macam dosa dan kesalahan kita yang tidak melibatkan Allah dalam pertimbangan keputusan kita, tidak mencari apa yang menjadi kehendak Allah, itu tanda-tandanya. Dalam kondisi seperti itu, Yesus datang sebagai manusia baru, Adam baru, yang dipenuhi dengan roh dan perlindungan Allah, sehingga dapat bertahan menghadapi iblis dan godaan-godaannya. Setelah mengalahkan kuasa iblis, Yesus mulai memulihkan Firdaus dan membuka pintu bagi kita menuju hidup damai sejahtera, artinya hidup di dalam Allah, hidup bersama Allah. Dalam cerita Injil, gambaran Firdaus baru itu dihadirkan dalam kehadiran Roh Allah, para malaikat, binatang-binatang liar, iblis juga di sana. Semua tunduk pada Yesus, Adam yang baru. Dia mengubah tempat di mana dia digoda menjadi Firdaus
baru. Apa yang dialami Yesus di padang gurun itulah yang diwartakannya, bahwa sudah tiba saatnya kuasa iblis diganti dengan kuasa Allah. Pemerintahan Allah atau dunia damai sejahtera sesuai dengan maksud Allah pencipta sudah mulai hadir. Kemenangan Yesus atas iblis menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah manusia. Syarat untuk mendapat tempat atau mengalami kerajaan Allah, kerajaan damai sejahtera, kerajaan kasih adalah pertobatan. Berbalik dari hidup yang dikuasai oleh kejahatan dan dosa, kemudian memulai hidup baru yang dibimbing Roh Tuhan, seperti yang dialami oleh Yesus, Anak Allah. Perubahan itu mungkin apabila kita percaya kepada Injil, percaya bahwa Yesus mengalahkan kuasa iblis dan membuka pintu kerajaan Allah atau hidup bersama Allah kembali, pencipta yang mengasihi kita manusia. Injil hari ini memotivasi kita, mendorong kita untuk mengikuti jalan Yesus, lalu menemukan damai sejahtera dalam dunia, dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah Sang Pencipta kita. Injil memberitahu kita di awal Prapaskah bahwa kita perlu melakukan latihan-latihan rohani untuk mencari bantuan Tuhan dalam menghadapi godaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Agar apa? Agar hidup kita yang dipenuhi dengan berbagai macam pilihan, setiap hari kita harus memilih, bukan? Agar kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, dibantu oleh para malaikat, atau kehadiran banyak orang baik di sekitar kita, untuk mengalahkan setan atau roh jahat yang menggoda kita dengan berbagai tawarannya, sehingga kita mengalami damai sejahtera sejati, hidup dalam kasih Tuhan, kasih pada sesama, kasih kepada lingkungan hidup kita. Latihan rohani itu berbentuk puasa, sedekah, amal, doa. Masing-masing merupakan tanggapan terhadap godaan-godaan kita. Puasa mengantar kita untuk hidup lebih sederhana karena kita cenderung hidup berlebihan, kurang mengontrol diri. Seringkali tandanya hidup terlalu gemuk atau terlalu banyak gulanya, terlalu banyak kolesterolnya, dan sebagainya. Banyak dari kita makan berlebihan, dan untuk menunjukkan rasa hormat pada tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu mengurangi makan. Puasa adalah cara untuk mengenali kasih Tuhan pada kita dalam memberi kita tubuh untuk dirawat, termasuk di dalamnya misalnya berhenti merokok meski sudah kecanduan. Kita tahu bahwa itu dapat membunuh tubuh, anugerah Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah, sulit ya, tetapi bukan tidak mungkin. Saya mengalami sulit berhenti merokok setelah 25 tahun merokok, tetapi bisa ya. Bisa. Bagi yang gila kerja, puasa berarti mungkin mengurangi komitmen yang dipaksakan supaya ada waktu lebih untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk istri atau suami. Puasa berarti melepaskan sesuatu yang bukan Tuhan, tetapi kita tuhankan dalam hidup. Yang kedua, kita juga diajak untuk berlatih, latihan rohani dengan beramal. Ini cara untuk menghadapi godaan kecenderungan mementingkan diri sendiri. Caranya adalah dengan memperhatikan kebutuhan orang lain. Kita bisa melakukan itu dengan menyisihkan uang
dalam celengan Yesus Tunawisma, atau ikut gerakan memperhatikan mereka yang papa, mereka yang hidup di dalam panti asuhan, para karyawan panti yang susah payah sepanjang masa pandemi ini, dan seterusnya. Yang ketiga, kita diajak berlatih rohani dengan doa-doa yang merupakan tanggapan atas godaan untuk mementingkan diri sendiri dan bukannya Tuhan. Satu-satunya cara agar kita dapat menjadi bagian Tuhan adalah dengan memberi perhatian kepada Tuhan. Itulah maksud dengan doa. Seperti kita hidup dalam persahabatan, kita memperhatikan sahabat. Seperti kita pacaran mempersiapkan hidup berkeluarga, kita memberi perhatian kepada pacar kita. Bukan hanya mengatakan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya. Tetapi bertanya, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau sukai? Sama. Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam pilihan-pilihan yang ada dalam hidup saya di keluarga ini, di kantor, di tempat kerja saya ini. Prapaskah adalah waktu untuk melatih melawan godaan, memusatkan hidup kita yang biasanya kepada diri sendiri dan kebutuhan sendiri, mengalihkannya kepada Tuhan. Injil hari ini menjelaskan bahwa hanya setelah menghadapi dan menolak godaan, Yesus siap untuk terlibat di dalam perutusan memberitakan kerajaan Allah. Kita diundang bergabung dalam perutusan Yesus di dunia ini, mewujudkan Firdaus baru, memperbaiki hubungan-hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan lingkungan hidup kita. Prapaskah adalah waktu bagi kita sekali lagi untuk berlatih menghadapi godaan yang menghalangi kita mengenali dan menanggapi kebutuhan orang lain pula. Prapaskah adalah saat untuk berpaling pada Tuhan, untuk mendapatkan bantuan yang kita perlukan dalam menghadapi panggilannya. Marilah kita syukuri panggilan kita untuk bertobat dan mewartakan Injil, mewujudkan Firdaus baru di dalam keluarga, lingkungan, dan komunitas-komunitas kita. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh